Ya, balik lagi di channel Metaku dengan gue Yasser, dan sekali lagi kita bahas TCG ya. Tapi kemarin-kemarin kita bahas Yugi dan Pokemon. Sekarang kita bahas yang sepuh banget nih, Magic the Gathering. Jadi bulan November lalu kita dapat kiriman dari Wizardnya langsung. Ini judulnya adalah kayak Magic the Gathering Foundations. Dan ceritanya sih dari packagingnya kelihatannya adalah box untuk beginner. Dan sebagai gue yang nggak pernah main kartu fisik ya, TCG fisik, gue sih penasaran banget, dan mungkin dari sini gue bisa langsung belajar kayak Magic tuh mainnya kayak gimana sih. Tapi belajar sendiri tuh nggak seru. Jadi kali ini gue bawa teman, boleh kenalin dulu. Halo, nama gue Adean, pemain TCG yang udah main Magic baru 5 tahun lah. Baru 5 tahun main Magic, dan jujur ini game walaupun dibilang TCG udah sebut, tapi masih seru sampai sekarang. Ini seru banget, Mas. 5 tahun itu baru ya? Baru, karena ini kan dari tahun 93 ya. Dari tahun 93, dan gue baru main sekitar 2017-2018 lah. Right. Udah pernah main kompetitif juga? Kayak serius sampai main keluar? Sempat main, ya di Indo aja sih. Di Indo kayak ada turnamen-turnamen besar, kayak gitu sempat ikut juga. Oke. Tapi Magic itu kan lama banget kan, dan emang ketika sekarang kan TCG udah populer, tapi sekarang TCG udah populer, masih banyak gak sih yang main Magic? Banyak banget. Dan kayaknya sih Magic ini sekarang lagi mulai nyari pasar-pasar baru lah ya, makanya muncul beginner box, starter collection seperti ini sih. Tapi makin rame sih, apalagi pas kemarin ada pas beberapa tahun lalu lah udah muncul yang platform online, itu makin ramai. Oh, yang arena ya? Arena. Makin ramai. Tapi arena sama yang fisik tuh sama nggak sih? Kayak sama. Secara rules lah kan, kalau misalnya di game sebelah kan ada yang mobile-nya beda sendiri kan? Nggak, ini sama. Ini sama. Bener-bener fisik digital aja. Nah, ini kan Foundations ini Mas Dayan sendiri tahu nggak ini apa sih sebenarnya? Magic the Gathering Foundation itu sebenarnya salah satu set aja dari Magic the Gathering, dan ini yang paling baru. Yang paling baru yang rilisnya akhir tahun ini lah, sekitar bulan November. Dan kayaknya di set ini banyak banget varian produknya dari WTC atau dari Magic-nya, dan salah duanya tuh ini beginner box dan starter collection. Dan jujur aja gue belum pernah buka produknya. Ini pertama kali juga ya. Iya. Biasanya mungkin ada booster box lainnya gitu kan, tapi ini kayaknya beda nih. Nanti kita lihat bareng-bareng aja kali ya, Mas ya. Oke. Jadi biasanya mereka jualannya langsung booster doang. Sekarang ini booster. Ada booster yang biasa, ada yang collector dan lain-lain. Cuma ini kayaknya ada baru nih, beginner box sama starter collection. Oke. Tapi kalau misalnya nih, ini gue nggak tahu harganya bro. Kalau misalnya gue nggak pernah main Magic sama sekali, tapi mungkin ada sedikit interest lah. Apakah gue sebaiknya start di sini atau gue mungkin langsung ke toko kayak beli? Sebenarnya depend, karena gini, menurut gue sih yang bikin rame TCG itu adalah komunitasnya ya. Jadi ini sangat ngebantu banget buat kita belajar kayak rule-nya, tapi akan lebih seru kalau kita misalkan datang ke toko buat ngobrol sama komunitas. Dan setahu gue sih mereka sangat welcome banget buat new player kayak gitu. Dan kadang-kadang walaupun kita nggak punya istilahnya kartunya gitu, kita dikasih pinjam juga, dan itu yang bikin seru sih. Kalau yang ini kan dari deskripsinya kan emang udah semuanya kan kelihatannya ya. Iya. Terus ini gue sekilas lihat ada 300 kartu lebih. Seru sih kayaknya ini buka nih. Banyak. Oke, langsung aja kalau gitu kita buka satu-satu. Kita bakal mulai dari sini dulu ya. Oke. Karena kan isinya ada banyak, dan mungkin ada beberapa barang yang ada item yang mungkin gue nggak terlalu familiar sih. Jadi mungkin Mas Dian bisa langsung jelasin juga. Ini gue misiin dulu. Langsungnya kali ya. Ini biasa ini Magic si Wizard sendiri sering nggak sih jual atau kayak provide produk yang kayak gini? Atau emang mereka lebih sering kayak jualan booster aja? Lebih banyak booster ya. Lebih banyak booster. Booster tuh macam-macam. Sekarang yang paling baru namanya Play Booster. Itu sekitar isinya satu pack itu sekitar 14 kartu random gitu. Biasa sih standar TCG kan seperti itu ya. Jadi ada random card di satu pack. Kalau untuk produk yang kayak gini jarang sih, jarang. Cuma memang mungkin mereka ngambil momen
ini nih buat menggait pemain-pemain baru kayak gitu. Jarang atau nggak pernah sama sekali? Oh, kalau dalam waktu Nggak 5 inget. tahun Udah nggak inget ya, lupa. Tapi ini baru sih gue lihat condition ini. Oke. Ini udah ya, gue langsung buka aja. Boleh. Baru pertama juga nih lihat nih. Susah ya? Fisika ada yang ini. Ini fisika. Oh. Oke, ini langsung ada buku. Ini kayaknya langsung rule setnya ya. Apa tuh? Iya. Rules reference guide. Terus quick start. Ha. Sangat bagus buat dibaca, tapi sangat seru kalau langsung main. Gue sempat pernah dengar cerita orang basic rules booknya Magic emang Iya. setebal itu. Makanya judge banyak istilahnya ada judge sendiri lah buat itu. Karena emang ya udah 93 dari tahun 93 Nanti ya. dari 93 ya Rius? Iya, dari tahun 93 udah lama banget. Oke. Terus ini ada, ini spells, I guess? Ini token. Token ini nggak masuk ke main deck kita. Jadi memang di luar game. Tapi Oke, kalau oke, sebagai pembantu aja gitu. Tapi karena Magic itu nggak tahu ya, Wizard ini bikin tokennya seru-seru, jadi gambarnya ada yang bagus-bagus. Contohnya ini kalau kita ada Fairy gitu, kita bisa pakai kartu token dari sini. Lebih seru aja sih. Langsung bukanya kali ya. Tapi emang biasanya token ini emang badan doang. Oh enggak, ada juga yang ya ada juga yang jadi resource, mungkin namanya treasure atau clue kayak gitu. Itu macam-macam sih. Nah, kalau yang ini kayaknya creature aja, ally lah istilahnya. Oh, jadi ini emang Creature. cuma ininya doang ya? Ya, ini cuma guidance saja. 5 ya? Kayak 2 fairy, 2 goblin, sama Itu 1 cat. double side. Belakangnya. Oh, two-sided? Iya. Ah. Betul. Oh sih keren sekali. Ini ada efeknya berarti? Ada efek-efeknya. Contohnya ini yang treasure, itu dia bisa nambah istilahnya mana lah. Buat resource, buat nge-play kartu. Oke. Biasanya emang perlunya segini ya kalau untuk tokennya? Atau lebih banyak lagi? Bahkan nggak ada yang game yang nggak perlu kita sama sekali. Cuma emang ini biasanya kita disdain aja buat membantu. Dulu kali ya? Aduh gede banget. Iya. Sorry. Ini adalah jajang. Nah, ini mat ya? Iya. Gue Ini langsung buka, keras banget. fieldnya lah istilahnya. Jadi ini sebenarnya nggak harus pakai, Iya. tapi lebih gampang kalau misalnya pakai ini ya. Karena beginner kan, Ah. jadi kita harus tahu tempat-tempatnya di mana kartunya. Oh, oke. Life total ada. Exile itu apa? Exile itu jadi istilahnya udah di luar permainan. Ah. Jadi kalau contoh di sini library atau kita nyimpen tempat kita nyimpen deck kita yang kita pakai. Graveyard itu biasanya kalau kita udah ada creature yang mati atau spell yang sebenarnya udah selesai dimainin, itu ke graveyard namanya. Nah, kalau exile itu di luar itu, jadi udah di luar game tuh. Oh, berarti ada mekanik yang gue bisa narik balik dari graveyard ya? Ada yang dari graveyard bisa. Cuma Tapi ada kalau nggak yang mekanik dari yang lu exile bisa? ada tapi sedikit. Oh, dikit banget ya? Iya, sedikit. Karena gue pernah main digital sih, cuman emang biasanya yang pernah gue mainin kalau udah di sini Ya, udah nggak lebih, bakal lebih keluar sedikit, ya. lebih sedikit sih. Lebih banyak di library atau di graveyard. Oke. Tapi di Magic sendiri mereka sering rilis mat nggak sih? Setiap set sih ada biasanya aksesoris gitu ya. Oh, Tapi rata-rata tiap pemain tuh punya selera sendiri lah gitu. Kadang ada yang pakai net atau ada yang kayak gini. Mungkin kita lihat yang di tengah ini ada field utamanya ya, yaitu si lens, tempat kita nyimpen landnya. Kemudian ini ada apa namanya tuh? Creatures. Creatures itu tempat kita nyimpen creature kita, atau mungkin nanti ada juga beberapa tipe lain kayak enchantment seperti itu bisa disimpan di sini. Oh, enchantment langsung ditaruh di sini ya? Oh, dicantolin ya? Sebenarnya ya ini buat ngebantu aja sebenarnya. Ada yang ke creature-nya, ada yang di luar creature, mungkin daerah sini. Jadi nggak baku seperti ini, tapi buat ngebantu beginner kayaknya ini sangat ngebantu banget untuk field ini. Oke. Ini apa nih? Live? Ini live total. Live total. Oh, oke ini live total. Jadi basicnya Magic ini adalah tiap player itu dikasih live. Ini live total itu pada saat pertama kali game dimulai itu 20 gitu. 20 live total. Nah, umumnya cara menangnya adalah kita duluan ngurangin live total lawan menjadi
nol. Oh ya. Kayak gitu. Pukul ya. Emang yang nggak ungu apa di mail ya? Ada beberapa rule lain mungkin nanti di buku itu lebih jelas. Gila ngantuk banget sampai harus email. 40 kartu. Iya. Oke, ini Matt, berarti kan tempat kita main kan? Ya. Dan ini adalah Apa tuh? Oh, ini bisa dicopotin sih. Ya, ini Gua kayaknya keluarin untuk- satu kali ya. Boleh, boleh. Ini kayaknya untuk divider aja, divider kartu kayaknya. Divider kartu. Jadi kalau misalkan kita nanti mungkin ada box kayak gitu, buat misahin biar kita gampang sortir seperti itu, nah itu bisa pakai ini. Oke. Terus ini adalah +1+1, jadi kalau kita umumnya bilang ini counter. Jadi ada beberapa misalkan efek kartu yang nambahin status kayak gitu, biar kita nggak lupa. Biasanya sih teman-teman biasanya pakai dadu ya, tapi dari Wizard juga ngasih +1+1 ini buat nambah statusnya kayak gitu. Oke. Biar nggak lupa kita. Berarti nanti dicantolin di case-nya. Betul. Nanti kita misalkan ada satu kartu nama status saja tinggal disimpan aja gitu. Tapi ini kan plus semua nih. Di Magic ada nggak sih yang emang gua bikin bikin ada. creator lebih lemah? Ada. Oh, minus ya? Ada juga. Oh, berarti nanti ditandain dari anunya ya? Betul. Namanya commander. Ini kosong. Ini kosong. Ini kayaknya lebih ke. Dan ini lebih ke anunya ya? Iya. Mungkin kita langsung dari sini elemen ya. ya? Iya. Ada berapa sih sebenarnya? 5. Ada 5 plus 1 tanpa warna. Hitam ya? Enggak, tanpa. Jadi ini kan 5 warna plus 1 tanpa iya. warna. Istilahnya kita bilang colorless gitu. Jadi, matahari kemudian ada blue, air, biru, kemudian black itu tengkorak ini, hitam. Karena satu lagi yang kartu namanya colorless tanpa warna gitu. Oke. Tapi namanya ya kalau misalnya di game lain misalnya ada kelas atau misalnya ini kan warna kan, mereka ada kayak gimana ya karakteristik gak sih? Oh, ternyata kalau misalnya decknya yang ini dia mainnya lebih agro nih, atau main yang ini lambat banget, lu siapin kopi lu sendiri. Gitu. Ya mungkin kalau secara umum kita bilangnya agro sama kontrol kali ya. Kalau agro itu kita kan tadi bilang tiap player punya 20 life point. Kalau agro itu kita bener-bener duluan ngurangin life point lawan jadi 0 gitu. Itu biasanya di warna merah. Warna merah dan hijau. Hijau itu kalau merah itu bedanya, merah itu biasanya pakai serangan cepat gitu. Langsung keluaran. Kalau hijau itu dia nambahin status. Jadi kayak +1+1 itu hijau tuh rata-rata mainnya kayak gitu. Nah, kalau untuk yang kedua kontrol ini biru sama hitam. Ini sepengalaman gua ya. Kalau biru itu biasanya lawan main apa kita kontrol gitu. Terus di akhirnya kita bisa ngeluarin karakter gede. Kemudian kalau black ini lebih ke arah kalau biru ini mencegah lawan main. Maksudnya mencegah lawan memainkan kartunya kayak counter kayak gitu. Kalau item ini biasanya ya lawan main silakannya, tapi setelah di field dia akan destroy kartunya. Oke. Nah kalau white ini sebenarnya bisa dibawa ke aggro atau ke control, tapi yang sepengalaman gua nih yang putih itu banyak kartu-kartu yang kalau tadi kita bahas exile itu banyak di putih itu. Oh, dia kayak yang exile creature lawannya. Remove. Kita kan kalau black ini biasanya destroy to the graveyard kayak gitu kan. Kalau white ini langsung kita banish aja gitu, kayak exile target creature mana, nah itu banyaknya di sini. Dan dia banyak selainnya kalau tadi mau dibawa ke +1+1 bisa, dan banyak varian lah ini. Bisa rata-rata sih ada yang satu warna, misalkan kita fokus main merah aja, ada juga yang merah hitam berarti dia agro tapi ada sedikit kayak manipulasi feel-nya kayak gitu. Dari Mas Dian sendiri biasanya main apa? Aduh. Saya biru biasanya. Gabung sama kontrol lain misalkan yang hitam kayak gitu. Itu dibenci nggak di toko gitu? Ya sedikit ya, tapi yang macam-macam dulu banyaknya main biru sih sekarang. Oke. Next, kalau gitu. Oh, ini udah kartu ya? Nah, itu udah kartu. Iya. Banyak banget, sumpah. Tebalin aja. Berapa sih? Berapa ini? Gak ada sih keterangannya. Nggak ada ya? Nah, ini dikasih box. Ini dikasih box nih. Tadi kalau ada divider. Oh, dikasih ini ya? Kartu tadi bisa kita simpen di, kelihatan nggak ya? Nanti dibuka di boxnya. Nah, oh, gitu. Ini. Jadi bisa nyimpen gitu. Terus by the way ada dice dulu nih. Oh, betul. Kan ada dice juga.
dice ya itu. Ini dadu 20 ya. Ini berarti live point kan? Betul, bisa pakai dadu buat ngitung live point. Oke. Ngebantu kita aja. Sip. Nah ini banyak banget. Magic itu dalam satu deck ada minimal maksimal nggak? Berapa kartu? Ada, dan itu Magic ini mungkin selain sebelum ke sana ada beberapa format lah istilahnya. Tapi yang mungkin kalau kita ngobrolin standar format namanya itu minimal 60 kartu. Minimal 60 kartu yang mana isinya bisa ya sesuai racikannya masing-masing ya. Tapi rata-rata itu biasa di 60 minimal, bisa lebih juga tapi banyaknya sih di 60 pas gitu. Oke. Ada format lain yang tadi gue bilang sebelumnya yang lagi rame sekarang Commander itu satu deck 100 kartu. Hah? 100 kartu. Emang harus bawa 100 minimal? Emang harus 100. Dan tiap kartu hanya boleh satu kopi umumnya ya. Hah? Iya. Itu di Highlander satu kartu gitu? Highlander betul. Dan itu 100 kartu. Tapi itu format yang lagi rame banget sekarang Commander. Oke. Tapi kalau yang standar isinya 60, maksimum untuk satu kartu itu 4 kopi, kecuali land ya. Kecuali land. Kalian terserah berapa aja ya? Land terserah. Oke. Biasanya sih standarnya, ini mungkin tergantung jenis deck ya. Paling standar berapa land, berapa everything Rata-rata else? sih 25 ya. 25 land terus sisanya itu ya? Sisanya itu. Kalau misalkan agro mungkin bisa lebih sedikit, kalau kontrol mungkin bisa lebih banyak landnya. Iya. Oke. Kita langsung buka dulu deh kalau gitu. Boleh. Ini berarti 60-60 ya harusnya ya? Tapi ini gabungan land sama Betul. creature Jadi ya? memang ini untuk beginner tadi, kalau dari instruksinya sih sebenarnya kita bisa main, ini kan kayak demo deck lah sebenarnya. Jadi yang paling gampang itu adalah ini, memang do not shuffle atau catch deck ini memang hitam sama putih ya. Disiapinnya memang buat step by step, bisa pakai itu. Tapi kalau misalkan sudah sempat main, mungkin bisa coba istilahnya warna-warna lain lah. Oh, kita udah coba putih, kita bisa coba ke biru yang lebih kontrol mungkin, atau mau ke hijau yang buat main status creature-nya. Jadi masing-masing punya karakteristik, terus dikasih masing-masing sesuai temanya. Ini untuk belajar aja sih memang seperti Oh, ini emang buat nyoba dulu ya? Ya, kayak untuk nyoba aja. testing dulu, main. Apalagi udah ini mungkin setengah deck masing-masing per warna? Nggak Per nyampe ya? warna enggak sebenarnya. Kayaknya 25% doang 20. Karena kan 20 ya. Atau ada cara lain sebenarnya mungkin yang lebih seru. Kalau bosan bisa main satu warna aja, kita bisa pilih 2, kemudian kita campur dari 20 jadi 40 kartu gitu. Ya. Wih, gitu. Itu lebih seru sih. Dan dari situ bisa langsung coba ya, apalagi udah langsung match-nya udah langsung 2 gitu. Iya. Diajak ke member 2, sih. Nah, gue pengen tahu komentar lu, bagus gak kartu? Oh, mungkin kita breakdown Coba satu deck lah ya. Kita skim through aja beberapa. Iya. Ini kan land semua nih. Enggak. Enggak semua ya? Iya, enggak. Ini ada ada beberapa creature. Ada beberapa creature. Basicnya itu contoh kita ambil biru lah. Boleh ya? Biasnya. Ambil biru lah ya. Kemudian contohnya biru wizard, dia ada beberapa kartu lah. Mungkin dari awal kita ngobrolin rarity dulu ya. Jadi di Magic itu secara umum ada 4 rarity. Mungkin common, namanya common itu dia yang paling sering paling nggak langka lah. Dia paling sering ditemui. Kemudian masuk ke uncommon, lebih langka sedikit. Ada rare lebih langka lagi, dan mythic itu udah paling langka. Nah, kalau di deck ini, di tim deck ini, setiap deck pasti dapat 1 kartu rare. Jadi memang ini yang menjadi porosnya tuh di sini. Porosnya di sini untuk decknya, yang mana lambangnya itu nanti kalau dilihat di sebelah kanan ya? Iya, sebelah kiri. Sebelah kiri ini ada warna kuning. Itu ada warna kuning dan biasanya menjadi porosnya gitu. Oh, decknya mainnya ini ya, contohnya kalau ini gampangnya win con lah. Betul. Jadi contohnya yang Mystic Archaeologist itu kita bisa bayar 3 plus 2 air, itu bisa draw 2. Berarti mungkin dia lebih ke kontrol buat
ngabisin resource lawan, sementara kita bisa ngambil kartu terus. Gitu. Terus kalau untuk yang uncommon, dia warnanya abu. Kalau untuk yang common, kita dapat berapa nih? Dapat 2 uncommon, dan kalau yang common, dia warna hitam border putih. Tapi tadi kan lu bilang 5 nih. Paling gua nggak nangkep sih gimana maksudnya apa. Paling jelasin dulu kali ya. Boleh. Masing-masing, I think tipe-tipenya ya. Iya, tipe kartunya satu ya. creature, satu land gitu. Mulai dari lens dulu kali ya. Jadi ada beberapa tipe kartu di Magic itu. Yang paling umum itu ya pasti land. Karena ini jadi resource kita untuk nge-generate mana lah istilahnya. Yang mana tiap turn normalnya kita bisa mainin 1. Emang pasti 1, nggak boleh lebih? 1. Dari tangan itu? Dari tangan, itu rule basicnya seperti itu. Ada juga mungkin efek kartu lain yang bisa ngasih 2 kayak gitu bisa. Ini namanya lens, sesuai warna. Itu kalau misalkan lens mountain, ya dia generate-nya merah kayak gitu. Nah ini digunainya buat apa? Untuk membayar atau membayar cost untuk kartu. Contohnya tadi dragon, ini creature. Jadi salah satu tipe kartu lain creature itu ya. Dragon ini type creature-nya. Creature ini ketika kita play itu dia langsung stay di field gitu. Biasanya dia udah punya statusnya sendiri. 5/5 berarti attack-nya 5, defense-nya 5 gitu. Nah, tadi kalau berapa sih yang harus kita bayar cost-nya untuk summon dia istilahnya? Ada di ujung sebelah sini kanan atas itu. 5 merah-merah. Berarti kita bisa bayar 5 mana apapun, jadi bisa pakai, mungkin ada yang main 2 warna kayak gitu. Dan 2 ini harus dari merah. Oh, jadi dari 5 land yang gua drop, 2-nya ini harus merah. Betul. Supaya gua bisa turunin dia. Betul, kayak gitu. I see. Terus ada lagi yang lain namanya sorcery. Sorcery ini bedanya dengan creature. Kalau creature kita summon atau kita play itu langsung di field, tapi kalau dia ketika kita play itu langsung ke graveyard. Ini magicnya lah ya, spellnya lah ya. Spellnya lah, kayak gitu. Ini sama kayak tadi, cost-nya sama, dan dia hanya bisa dimainkan di turn kita. Nah, terus ada nggak sih kartu yang bisa dimainin di turn lawan? Ada, ini namanya instant. Dari tangan? Dari tangan. Ini instant. Instant itu berarti mirip sorcery, tapi dia bisa dimainin di turn lawan. Kayak gitu. Bayarnya ya sama dengan yang sesuai dengan itu ya. Kalau ini 1 sama merah berarti kita harus bayar 1 mana plus 1 warna merah, dan efeknya masing-masing ketika kita play itu ya udah langsung ke grave, mirip sorcery. Oke. Nah, ada tipe lain namanya, tipe kartu lain namanya enchantment. Enchantment ini dia tidak ada istilahnya power sama defense-nya. Tapi biasanya sih dia mungkin lebih ke kalau ada bisa nge-remove creature lawan atau kartu lawan, ada juga kayak ngasih status, ngasih buff gitu. Contohnya yang ini Goblin Oriflame, attacking creature you control get +1. Jadi kalau memang ada creature yang nyerang selama dia ada di field, kita play, stay di situ enchantment-nya. Ya, setiap ada yang nyerang +1 kayak gitu. Ke semuanya ya? Ke semuanya, setiap attacking creature. Tuh. Ada yang lain namanya artifak. Ini artifak kita mainkan stay di field juga, jadi nggak langsung ke grave. Dan efeknya macam-macam. Mungkin ada yang tadi kan kita bahas mana itu di-generate dari land. Ternyata ada artifak juga yang bisa nge-generate mana. Kayak gitu. Contohnya yang ini Carnelian Orb of Dragonkind. Ketika kita mainkan terus kita bisa langsung istilahnya use ya atau tap, bisa generate mana merah. Jadi bukan cuma, jadi makin cepat kita ngeluarin yang si dragon yang besar cost-nya tadi gitu. Nah, terakhir ada artifak lain namanya equipment. Bedanya apa dengan artifak yang tadi? Kalau equipment ya berarti kita bisa pakein si equipment ini ke creature kita. Yang biasanya lebih ngasih efek dan lebih jago sih creature-nya. Kayak gitu sih, tapi dia ada 2 cost biasanya. Cost pertama adalah cost dia mainin ke field. Yang kedua adalah cost dia untuk ke equip. Oh, ya ada cost equipnya gitu. Jadi pas turun, kalau untuk yang ini ya, dia nggak langsung ke equip. Gitu. Kita harus bayar lagi. Oke.
General seperti itu sih. Terus berarti kan kalau misalnya nih dalam satu giliran, let's say gue udah punya 5 LAN lah ya, 5-5-nya merah. Kalau misalnya gue udah nge-play si Dragon ini, LAN-nya itu udah bakal ke-tap, nggak bisa dipakai lagi? Ya, di turn itu nggak bisa digunain lagi. Tapi nanti di start next turn, semuanya akan ke untap lagi, jadi bisa refresh lagi lah istilahnya. Terus berarti kalau misalnya nih, let's say gue udah pakai semua LAN gue, udah 5-5-nya udah kepake, terus next turn adalah giliran lawan gue lagi jalan, berarti gue nggak bisa mainin instan dong? Iya, karena gitu. Instan harus bayar juga. Betul. Oh, jadi ke untap-nya emang pas giliran gue yang berikutnya mulai ya? Kalau instan tuh tetap karena istilahnya dia memang bisa di-ban di turn lawan, tapi cost-nya tetap harus kita bayar juga. Oke. Tadi barang kedua tadi yang ini namanya sih Starter Collection, dan kalau misalnya dilihat dari packagingnya adalah 350 kartu, ngeri banget. Tapi 350 ini emang isinya dari emang handpick atau gimana sih? Emang ini dari expansion terbaru aja? Kayaknya random ya. Tapi ini memang listnya udah fix dari Wizardnya. Memang kalau arahnya sih gue lihat ini memang buat diarahin ke yang si bukan standar ya. Kita lihat aja kali ya di dalamnya kayak gimana ya. Karena kayaknya makin lebih banyak ini kartunya di sini. Jadi isinya sih katanya 300 over 350, 350 plus 3 booster, sama satu storage box. Jadi kayaknya kotak buat nyimpen kartu ya? Ya. Sama click wheel ini apa? Click wheel ini ya bisa dibilang pengganti dadu lah. Jadi kita misalkan ini kan 20 dadu ya, kita bisa gantiin pakai click wheel gitu. Jadi kalau misalkan startnya 20, kita bisa mulai 20. Kalau kita main yang Commander itu startnya 40 kalau nggak salah. Jadi beda ya? Beda lagi. Ya karena 4 orang sih. Iya. Ini langsung dia. Biar hologramnya kan. Oke. Langsung boxnya di sini ya. Ini keren sih. Deck Builder Guide. Langsung dikasih ya. Ini memang arahnya ke standar sih. Jadi tadi kan dibilang ada 24 sampai 26 land. Terus ada 17 sampai 22 creature. 13 sampai 18 other spells ya. Mungkin bisa start dari enchantment kayak tadi. Ini isinya lumayan. Banyak banget. Ini separator doang berarti ya. Ini dadunya, berarti emang ya, bagus. Gitu, I see. Ini tampak depannya, ini ya? Ya, depan. Gue main 20 kan saya. Oke. Keren. Ini adalah, ini tadi separator buat ini ya. Tadi ya. Bukan sini. Ini ya, terus. Banyak banget. Crack. Ini gengs. Kita coba pick kartu yang oke di tiap setnya ya, bukan tiap set, tiap bundle ini ya. Boleh, kita lihat yang di ini dulu ya. Jadi sebelumnya kita ngasih lihat dulu ada beberapa line yang bagus nih. Artnya? Artnya yang dia namanya full art gitu. Kalau yang biasa kan kayak gini mungkin. Tapi kalau yang ini ada full artnya. Kalau lain kita sampingkan dulu ya. Kayaknya ini land semua. Plus token nih. Karena kita bisa skip ya kan. By the way, ngomong-ngomong art ya. Ada nggak sih artis Indo yang ngasih art, artnya masuk ke sini? Ada. Dan setahu gue nggak sedikit. Iya. Ada beberapa yang artis Indo lah istilahnya yang masuk ke artnya dipakai untuk Wizard ini yang udah kerjasama gitu. Biasanya kayak gitu, gue nggak tahu sih. Cara ceknya paling gampang adalah coba kita ambil satu kartu. Nah, di sini di pojok kanan. Pojok kanan bawah itu dia ada
artis yang menggambar kartunya gitu. Kalau nama-nama Indo kan kita bisa tahu lah ya. Nah itu bisa kelihatan. Iya sih, ini mau Boleh ya. Untuk yang ini ya, karena tadi belum sempat lihat Mythic, kita contohnya. Ada Mythic ya? Ada Mythic. Ini orange. Oh, orange ya. Orange. Ini orange. Contohnya ini yang hijau. Ini hijau tuh memang dia salah satu artisnya tuh dia punya resource panahnya banyak. Gitu. Jadi play kartunya yang gede-gede gitu. Ngerem lah istilahnya. Ngerem. Jadi ada namanya Primeval Bounty. Dia whenever you cast a creature spell, jadi kalau kita creature spell, kita dapat bonus bikin 3/3 green beast creature token. Jadi nambah token lagi. Itu kalau creature. Gimana kalau kita cast non creature dapat bonus lagi? Yaitu put 1+1 counter on target creature you control. Jadi kita ngasih buff gitu, status lah istilahnya. Oke. Tunggu. Belum selesai. Efeknya ada lagi. Ada lagi. Makanya ini jago. Makanya ini jago. Belum selesai. Dan namanya efeknya nih yang tadi gua bilang mekanik, ini salah satunya yaitu landfall. Landfall ini adalah ketika kita play land. Kalau dia ada di field, kita trigger. Efeknya adalah whenever land you control enter, itu pas kita play, kita gain 3 life ya, kita naik health. Gede sih itu. Nah, ya, ini karena makanya nih jago, cost-nya 5+1 hijau, efeknya banyak. Dia enchantment. Tunggu, pertanyaan. Untuk kan namanya creature kan kita nggak tahu kan ada yang namanya gede, ada yang namanya gede. 3/3 itu gede nggak di Magic? 3/3 nggak bisa bilang gede kecil sih, itu kayak tengah-tengahnya. Ya. Tengah-tengahnya, karena itu dipakai buat tadi misalkan attacking ngeblocking juga oke. Karena yang biasanya yang agro itu creature-nya kecil-kecil gitu, tapi banyak. Nah kalau ada 3/3 kita bisa kayak nge-trade gitu lah istilahnya. Dan kalau di Magic itu ketika misalnya gua ngeblok langsung full heal kan, jadi kayak ya udah gua di end turn ya tadi ada gitu, pas ke end phase itu semuanya balik ya, gitu. Kalau misalnya 3 aja ya. Ada satu, kita liatin tadi kan ada 5 warna yang tadi gua bilang ada satu colorless ya. Contohnya ini salah satu Ramos Dragon Engine, dia costnya 6 tapi anything. Tapi ada efek yang menggunakan color lain kayak gitu. Nah ini variatif memang. Tapi kalau kelebihan colorless itu ya bisa kita mainin di deck warna apapun kayak gitu. I see. Nggak bisa mana aja ya. Iya. Ini Kita coba ke bundle lain. Banyak sih. Coba ya, kita lihat skimming aja. Kalau yang tadi banyak rarity rare sama mythic, kayaknya ini lebih ke common sama uncommon. Tapi jangan salah mas, common juga banyak yang jago. Ya. Satu ya? Satu. Unsummon namanya, bayar 1 biru. Unsummon. Jadi efeknya return target creature to its owner hand. Bisa creature kita. Bisa creature lawan. Contohnya tadi ada naga atau apa yang costnya gede, bayarnya 6, 7, kita cuma bayar 1 biru naikin dia. Di bounce balik anjir, jahat betul. Betul, ini kartu common doang gitu. Ini makanya rarity memang biasanya makin langka makin jago, tapi common pun banyak yang oke lah. Ini ada yang terakhir dan depannya agak lain nih. Ada sedikit-sedikit visualnya agak beda dan kita langsung lihat aja ya. 3 awal beda ya. Boleh jelasin nggak ini biasanya emang spesial kayak versi normalnya ada nggak dan ini bedanya apa? Versi kalau ini kita sebut namanya foil. Foil itu ya secara tampilan dia beda sama yang non foil istilahnya. Kalau yang non foil nih ya kita lihat plain gitu ya. Tapi kalau yang foil itu dia kayak bisa refleksi ke cahayanya lebih bagus lah. Nah ini cuma salah satu artnya, ada yang lain, ada yang borderless, ada yang showcase segala macam. Tapi gitu. ya, tapi yang standar itu foil non foil. Dan apakah ada yang non foilnya untuk yang lira? Ada. Oh ada. Ada. Jadi ini bentuk variasi yang lebih langka aja. Dan lebih keren, dan ini kartu jago juga. Oh iya. Ini putih ya? Putih. Ini putih. Bayarnya 3+2 warna putih. Legendary Creature Angel, ada lagi baru namanya Legendary. Jadi karena Legendary yang ada di field itu cuma boleh ada 1 Legendary dia gitu.
Oh legendary, Nah, ada cuma boleh satu kayak gitu, ada rule kayak gitu. Jadi kalau kita nggak bisa main 2 lira di field, itu nggak bisa. Secara rule harus beli satu. Dan di decknya pun cuma boleh satu? Oh nggak, boleh 4. Oh di deck boleh 4? Oh I see. Tapi di fieldnya cuma boleh satu nama yang sama ini. Jadi foilnya banyak sih segini Oh kan? banyak ya? Iya banyak. Ada berapa nih? Kurang lebih 20 ada kali ya? Oh ada lagi nih yang keren kayaknya nih. Nah. Oh Gigantor Saurus. Oh iya artnya beda lagi ya? Artnya beda lagi. Ini tadi 10, kita 10 Giant. Tapi jangan salah ada ansaman. Oke. Kembali ke sini ya. Bias banget. Ini Gigantosaurus ya sebenarnya yang mau dibahas mungkin ke artnya ya. Tadi udah ada foil, ada normal art. Nah, ini yang tadi salah satu contohnya yang lain tadi full art. Ini untuk yang full art creature. Dia Gigantosaurus memang dia cost-nya 5 hijau, memang harus warna hijau semuanya. Dan tadi karakteristik hijau ya powernya bisa besar 10/10. Dan kartunya keren banget. Dan ini kan karena dia vanilla kan, badan doang kan. Vanilla. Tapi ada nggak sih yang bentukannya kayak gini tapi dia ada efek? Ada. Dan ada istilahnya yang kartu staple kayak gitu, yang bisa dibilang semua orang tahu efeknya. Bahkan kayak gini dan dia tanpa efek ditulisnya. Tapi orang udah tahu, oh namanya ini, walaupun di kartunya nggak ada efeknya, mereka udah tahu. Orang udah tahu efek. Iya. Oh, sehafal itu ya. Oke. Keren banget, full art foil. By the way, selain itu ada yang oke nggak sih? Oke, kita lihat ya. Ini Kecuali putih sama yang biru ya. Tadi dibilang kan cara salah satu menang itu adalah ngurangin life point lawan. Nah ini kita lihat contohnya lah. Tadi kan kita lihat creature lain ya. Ada namanya Maze End. Dia land mythic. Jadi ini cukup langka. Yang mana ada salah satu efeknya bayar 3, kemudian tap dia, return this land to its owner hand, search your library for a gate, put it into the battlefield, then shuffle. If you control 10 or more gates with different names, you win the game. Hah? Jadi, langsung instant win gitu? Langsung instant win. Jadi kalau udah kayak gini udah tahu dong cara mainnya ya. Kita play dia, bayar 3, tap, terus main gate ya. Mau lawan life win 100 pun, kalau kita udah bisa fulfill kondisi ini, ya kita menang, gamenya menang, selesai. I see. Terus kalau di Magic, gue tau kalau misalnya digital kan istilahnya milling itu kayak nguras kartu lawan secara paksa kan. Kalau di Magic kalau udah ke mill tuh kalah kan? Kalahnya adalah kan rule-nya tadi di beginning phase kita draw phase ya. Kita harus draw. Kalau deck kita kosong, nah itu kita kalah. Jadi kalau misalnya di deck lawan gue udah kosong, terus next turn dia ngedraw tapi nggak ada apa-apa, berarti dia udah kalah. Ya, itu salah satu cara menang lain. Kita bisa milling lawan gitu, mill decknya sampai habis dari 60 gitu misalkan. Sampai 0, next turn dia draw nggak ada gitu. Biru sih kok kalau gitu. ada kartunya. Biru ya. Tunggu, per hari ini, per meta kita rekaman ini, ada nggak kartu mill deck? Kalau di format yang standar sekarang lebih ke kontrol ya. Jadi lebih banyaknya di istilahnya ada yang kontrol itu di biru hitam, sekarang yang lagi biru hitam ya, lagi oke. Ada biru, ada hijau sama hitam juga, rata-rata sih 2 warna kayak gitu. Tunggu, gue langsung gunting aja. Ini apa? Ini promo. Tunggu, kayaknya lebih dari satu deh. Oh, boleh sedikit bahas ya. Boleh. Kenapa ada 3 ini nih? Apa ini? Ini ada namanya 3 kartu, namanya Soaring, Arcane Signet, Command Tower. Kalau gue lihat 3 kartu ini, gue cuma mikirin satu format, Commander. Karena ini benar-benar jadi kartu andalan di Commander istilahnya. Yang mana cuma boleh bawa satu One of it. Ya, one of. Jadi cuma boleh 1 kopi. Warnanya bisa 1, 2, 5 gitu kan, silakan aja. Tapi jagonya dia bisa, istilahnya ini jadi signature-nya Commander format lah. Apalagi Soaring ini yang kartu-kartu yang istilahnya legenda karena bayar 1, next turn-nya udah bisa generate 2 colorless mana. Jadi bisa kalau tadi Black Lotus misalkan ya, itu kan cost-nya 0, generate 3,
Ini bayar 1, generate 2 kayak gitu ya, mirip-mirip. Nggak mirip sih, jagoan Black Lotus tetap. Tapi ini signature-nya Commander format lah. Soul Ring, Arcane Signet, sama Command Tower. Efeknya sama semua? Sama-sama generate mana, tapi yang 2 ini artifact. Yang Soul Ring generate colorless saja. Kalau Arcane Signet bisa generate warna apapun. Jadi tiap deck kemungkinan besar selalu bawa ini, karena mau dia warna biru, merah, hitam, putih, atau hijau, dia bisa generate. Kalau yang ini land, efeknya sama kayak Arcane Signet, bisa generate. Oke. Ya, berarti emang lengkap banget ya. Lengkap banget nih, Starter Collection, oke. Semua format di cover juga. Iya. Terus satu lagi terakhir di tadi Starter Collection ini kita ada juga apa? Di provide 3 booster. Ini boosternya dari expansion terbaru atau emang dari mereka aja? Ini baru nih, terbaru Foundation. Jadi bedanya dengan yang produk tadi itu kan sebenarnya bisa dibilang listnya udah fix gitu ya. Jadi udah Wizard udah ngelist kartu apa aja yang muncul di Starter Collection ini. Nah, kalau yang ini ada 14 kartu, isinya random. Random dari set Foundation tetap. Dan yang mana setiap pack ini pasti kita dapat kartu rare atau mythic minimal 1. Terus ini isinya 14 kartu. Ya, ini play booster, ini tipe booster yang paling baru lah. Oke. Kita buka satu-satu lah ya. Oke. Ini rarity common. Ya, mungkin kita lihat aja ada Felidar, ada Trial Possibility masih common. Kemudian Hungry Ghoul common juga. Elite, Drain Elite, kemudian Elemental Adept common. Jadi kita skip aja nih. Biasanya sih di skip common itu. Karena yang jagoannya di belakang. Misalnya. Ini uncommon, kita dapat juga uncommon. Ada 1, 2, dan 3. Nah, ini udah mulai ke rare-nya kayaknya. Nah, masih uncommon. Masih uncommon. Nah, ini dia. Ini rare-nya. Rare-nya Authority of Consuls. Efeknya creature upon your opponent control enter of tap. Jadi biasanya kalau kita play creature itu kan dia langsung berdiri ya. Karena kalau ada dia langsung tap kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada blocker kayak gitu, mereka bisa dipakai next turn-nya. Kemudian whenever a creature your opponent control enter, you gain 1 life. Jadi kalau lawan play 1 creature, kita life-nya nambah. Iya, jago, makanya dia rare. Satu. Tapi pasti dapat 1 mythic atau 1 rare. Oke. Next. Oke. Kita lihat aja cepat aja untuk yang commonnya ya. Ada beberapa common. Kemudian ini Sivan yang tadi yang uncommon ya. Ada 1, 2, dan ya memang nature-nya dia kalau yang uncommon pasti lebih langka sedikit daripada yang common gitu. Dan ini kartu rare-nya. Consuming Aberration, ya mirip yang tadi. Ini dia 2 warna. Ya kalau tadi kan rata-rata ini ada biru sama hitam. Jadi kita bayar 3, 1 biru dan 1 hitam, totalnya 5 cost-nya. Baru bisa play dia. Terus kita dapat foil-nya. Quick draw, 1 land. Kita dapat land foil. Normalnya kita cuma dapat land biasa, ini dapat land foil dan 1 token. 1 token. Ya. Baik. Lu pernah nggak buka ginian terus kayak cuan? Pernah. Cuan berapa kali nggak sangka? Aduh, cuannya ya segitulah. Kadang-kadang kalau kita lagi beruntung banget, kita dapat kartu yang bisa istilahnya nge-cover cost 1 boxnya. Jadi anggapnya gratis kayak gitu. Cuma ya langka sih. Terakhir ya, kita lihat guys. Common 1, 2, 3. Apa gue berhenti di sini karena ini kayak kartu signature-nya biru, jadi gue berhenti dulu. Beneran belum player. Oke, dan next-nya kan uncommon. Nah ini kayaknya kartu rare-nya kelihatan ya. Belum. Jadwal Scavenger. Bukan, kita dapat rare lagi, namanya Example of Light.
2 putih-putih dia angel flying. Jadi kalau misalkan di decknya ada Lyra kayak tadi ya, dan dia bisa play ini juga gitu, jadi dia makin banyak buffnya. Temanya tema angel. Ini ada kartu lucu banget, Helpful Hunter. Creature Cat. Iya, Creature Cat lucu banget. Nah, ada land, ini land kalau tadi kita lihat ada contohnya land cuma 1 warna, ada land 2 warna juga kayak gitu. Oh, ada. Ya, ini ada land 2 warna. Terus ada efeknya juga ya? Ada efeknya tergantung landnya. Kalau yang ini 2 warnanya adalah ketika kita play dia masuknya tap, jadi kita nggak bisa langsung pakai buat mana atau gitu. Tapi kita gain 1 life. Oh, oke. Ya, jadi kalau misalkan kita di aggro sama deck lawan, ya kita play aja buat 1 life. Lumayan sih. Dan dia bisa generate putih sama biru. Saya ini punya gua lah, ini punya gua sih sebenarnya. Dan gue pengen mulai belajar untuk bikin. Dari lu sendiri biasanya untuk ginian menyarankan gue belajarnya dari siapa dan atau di mana? Yang pertama, yang pasti ya dari produknya, dia kan ada buku ya. Kalau senang membaca ini udah sangat membantu. Oh iya, ini ada buku juga di sini kayaknya secara besar seperti ini garis besarnya. Kalau misalkan sudah bacalah sekilas, kita bisa cek juga mungkin di YouTube kayak gitu ya. Banyak juga yang cara bermain, tapi paling seru itu ya kita ke local store yang di kita gitu. Toko-toko lokal yang memang udah supported by Wizard-nya juga secara resmi. Gitu? Ya, secara resmi. Kalau kita misalkan di Jakarta, kemudian di Bandung, di mana mungkin termasuk ke Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, hampir semua pulau sih udah ada, hampir semua kota malah ada local store yang Magic. Itu datang aja ke tokonya dan biasanya diajarin langsung sih. Bawa gitu nih minta dibikinin deck. bisa banget sih. Kita tweak deck gitu. Soalnya kalau misalnya gue sekarang pemain baru kayak dikasih gituan dan dikasihnya bundle kan, bukan kalau misalnya yang punya gue kemarin dulu banget emang dikasih 1 deck doang full, jadi kayak tinggal dipelajarin. Ini kan udah random cards menurut gue kan. Itu sih kayaknya harus perlu ada yang ngajarin gimana sih cara buildnya. Karena tadi ya kan dibilang ini udah cukup lama ya. Kan dari Sabang sampai Merauke ada lah mungkin local store-nya di hampir setiap pulau Indonesia kan banyak ya. Oke. Dari lu sendiri biasanya main di mana? Daerah mana lah? Nggak usah pinpoint. Di Jabodetabek sih. Jabodetabek, kadang ke Bandung juga. Ya kalau lagi sempat ya mungkin karena kan event besar biasanya di Jakarta, Surabaya ya. Ya mungkin Jakarta atau Surabaya juga. Dan biasanya di toko-toko itu yang at least dari yang lu samperin, mereka ada apa ya, main nggak sih tiap minggu Magic? Ada ini yang seru, namanya Friday Night Magic. Di mana tuh? Itu hampir setiap toko ada sih. Jadi Friday Night Magic itu memang di toko itu di hari Jumat malam ya memang mainnya Magic. Ya formatnya apa aja, bisa Commander, standar dan lain-lain. Tapi biasanya orang-orang yang udah kerja penat Jumat gitu, malamnya main Magic di event Friday Night Magic. Oke. Tapi kalau misalnya gue baru main, bisa nggak main sih? Oh bisa banget. Ya paling kita diajarin kayak gitu bisa aja. Oke. Kalau misalnya udah mulai pede gitu, ikut turnamen. Asik. Oke, terakhir deh buat yang mungkin belum pernah main TCG atau main yang lain tapi masih belum berani main yang ini karena takut udah gue kalah nih sama sepuh. Ada mungkin kalimat pesan-pesan ajakan buat main Magic? Coba Magic the Gathering lah. Ini memang tadi bisa dibilang TCG yang paling lama ya, gua tahu ya, karena dari start 93 dan lain-lain. Tapi sampai sekarang ini gak ngebosonin lah. Gua udah main sekitar 5 tahun dan masih banyak yang harus gua pelajarin kayak gitu dan nggak bikin bosan kayak gitu. Yang belum coba ya coba aja dan main ke local store buat ketemu komunitasnya yang seru-seru pastinya. Itu aja sih dari gua. Sip. That's it sih. Thank you so much Mas Dian. Sama-sama Mas. Thank you banget guys buat yang nonton dan buat yang nyari-nyari turnamen, kita di Metako banyak banget ada komunitas yang join sama kita, jadi langsung main aja ke situs Metako.
cek juga video-video kita yang lain tentang video game dan juga TCG yang lain. Dan kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.